Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Syakur yang saya hormati dan saya banggakan, jamaah sekalian. Mungkin kalau kita pernah main ke Kelenteng Jamblang ya, itu Kelenteng Jamblang itu dibangun sama dengan dibangunnya Tajuk Agung Pakungwati, yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi salah satu tiangnya yang di atas itu adalah tiang yang seharusnya buat membangun masjid, tapi diminta oleh orang-orang Konghucu untuk membangun kelenteng. Dan menariknya di kelenteng itu ada foto, ada tulisannya Nabi Konghucu. Nabi Konghucu. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silakan besok ke Kelenteng Jamblang. Kalau mau lihat kayu jati yang usianya sama dengan masjid Sang Cipta Rasa atau Tajuk Pakungwati, itu dipasangnya di atas. Dan kelenteng itu tidak dipakai untuk persembahyangan karena kesepakatan dari pengurusnya jadi museum ya. Itu ada tulisan Nabi Konghucu ya. Saya juga sewaktu itu berkunjung dengan almarhum ya Pak Inang Winarso gitu. Itu. Kemudian yang menarik Mas Tato, karena saya sering memposting dengan Buya, ada orang yang bilang, Pak Badar sekarang dengan Buya Syakur, emang kenapa gitu? Ini baru tokoh ya, bukan masuk ke dalam ranah perdebatan tadi yang Buya sampaikan gitu kan. Jadi artinya memang pemahaman keagamaan dengan pengamalan ini terkadang kita juga ya kalau dikatakan kecewa sih enggak ya, tapi mungkin hanya kata ya. Almarhum Inang Winarso Buya, dia itu sedang mengkampanyekan swasembada kesehatan. Dia pernah didatangi untuk berhenti berkampanye itu dengan konsekuensi tiap bulan menerima lebih dari apa yang dia inginkan. Dia menolak. Di satu sisi anak saya, kalau saya dengan Pak Inang, Pak, kok saya jarang melihat dia ikut maghrib itu loh. Kamu jangan melihat seperti itu. Barangkali dia sholatnya ketika kita tidak sholat. Jadi hal-hal seperti itu jangan kamu pikirkan gitu kan. Artinya cara pandang kita terhadap agama ini dibatasi oleh keilmuan kita ya Bu ya sebenarnya ya. Sepakat nggak Pak? Oleh keilmuan kita sehingga kita cara memandangnya juga menurut apa yang kita lihat dan yang kita pelajari ya. Saya mencoba ketika mengenal Buya, mengikuti, baru saya kemudian berpikir kayaknya kita dalam proses beragama itu punya satu tujuan, belajar terus menerus di samping kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita yakini. Tetapi proses belajar dalam beragama itu tidak atau jangan pernah berhenti ya. Jadi saya punya kesimpulan seperti itu Mbak ya. Artinya kita harus terus belajar karena Islam itu banyak sekali mengajarkan sesuatu yang belum pernah kita pelajari ya. Itu yang kemudian saya yakin bahwa yang saya anut ini adalah yang terbaik Bu ya. Kalau punya keyakinan itu boleh ya, tetapi saya tidak harus berhenti pada bahwa itu baik, tapi saya harus terus belajar mencari sehingga akan muncul sikap apa yang dinamakan toleransi ya, menghargai. Dan ada hadis yang ya sebenarnya ini bukan hadis, tapi Habib Cinta pernah cerita bahwa ada seorang badui tanya kepada Rasulullah, sebenarnya nanti ketika kita yang menghisap kita itu siapa? Ternyata Rasul bilang yang menghisap adalah langsung Allah gitu kan. Itu kan luar biasa Buya ya. Artinya ini juga masih dalam renungan saya. Sebenarnya malaikat Raqib Atid itu mencatat perbuatan yang belum atau yang sudah
atau dia mencatat dari kretek hati manusia yang berupa niatnya. Jadi kira-kira malaikat raqib atid itu sudah tahu belum sih getaran hati kita, Pak? Ini masih jadi pertanyaan saya, Bu, ya. Jadi yang tahu kretek hati kita tuh malaikat raqib atid atau langsung Allah gitu? Karena kalau kita belajar dari media sosial, ya, mungkin dulu keimanan kita, masa sih kita ngomong begini ditulis dan nanti akan dimunculkan ketika di hari akhir. Ternyata teknologi menjawab, Pak. Bapak posting di WA atau Bapak ngomong itu di servernya tuh tersimpan. Jadi walaupun punya Bapak dihapus, itu di servernya tuh masih ada gitu kan. Bisa dibuka. Bisa dibuka. Ya, itu kan salah satu menjawab seperti itu ya. Jadi itu, Bu, ya, pertanyaan saya, sebenarnya malaikat raqib atid itu menulis perbuatan kita yang belum atau yang sudah, atau kemudian dia tahu nggak sih kretek hati kita gitu? Ya iya, soalnya begini, ketika manusia bentuknya sudah sempurna dan kemudian sudah ditiupkan ke dalamnya dari ruh Allah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, di dalam diri kita ada ruh dari Allah. Apa yang bisa disembunyikan itu kan kayak semacam chip. Kemana Anda ada bisa dideteksi. Ngomong apa semuanya terekam semuanya. Lalu gimana anehnya? Yang dalam kita ada chipnya Allah gitu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Artinya apa yang kita niatkan, mimpi kita, penglihatan kita, hayal kita, imajinasi kita, angan-angan kita, semuanya tidak ada yang terlewat. Sebesar apapun, sekecil apapun, semuanya terekam semua. Ya, yang penting nanti pada akhirnya sebagai jawaban itu seperti itu. Nanti pada akhirnya enggak usah takut salah. Udah berjalan saja dengan sederhana apa yang bisa kau lakukan, sebab nanti di penghujungnya tidak mungkin ada orang yang tidak pernah salah. Nanti bakal ditimbang. Kalau kebaikanmu 1 ton, kejahatanmu 1 ton, pas-pasan, berarti bedu. Iya. Kalau kebaikanmu 1 ton 1 gram, keburukanmu 1 ton pas, berarti lebih banyak kebaikan 1 gram, lu selamat. Fa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Sudah 1 gram aja. Fa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kurang 1 gram saja kebaikannya 1 ton, kurang 1 gram, keburukannya 1 ton, berarti masih banyak keburukannya. Fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau pengen selamat, bukan menyesali, bukan apa-apa, yuk tinggal banyak berbuat baik saja kok, susah banget sih ya. Jadi sini maksud saya, sementara saya ingin menyampaikan bahwa beragama itu harus dengan akal, bukan dengan lutut. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak bertadabbur, tidak memikirkan Al-Quran? Kenapa meleger baikku ma'ala qulubihim aqfaluha, atau di dalam hatimu sudah terkunci? Nah, ini persoalannya. Jadi saya aneh sekali ketika ada orang menganjurkan beragama nggak usah mikir, yang penting percaya saja. Ya angel awite mempercayai sesuatu nggak masuk akal tanpa berpikir. Jadi dalam agama malah didorong kita untuk berpikir, malah dapat jaminan. Kalau kamu berpikir, kamu beristihad, kemudian benar hasilnya, kamu dapat 2 pahala. Kalau salah, kamu dapat 1 pahala. Jadi
yang tidak dapat pahala siapa? Yang tidak berpikir. Jadi saya mengatakan berpikirlah, jangan takut murtad dalam rangka berpikir. Dipotong di YouTube-nya itu. Menurut Buya tidak usah takut murtad. Yang ceritanya lain. Nah itulah makanya bermain macam-macam itu saya tidak mempedulikan, tidak saya jawab, tidak saya sanggah, ya udah biarin aja lah. Yang percayalah, yang enggak lah, silakan. Cuman saya mengajak Anda tidak lebih kok. Saya tidak minta uang, tidak minta apa-apa dari kamu nih. Saya minta otakmu dipakai, itu aja kok susah banget sih. Terima kasih. Sudah.